Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang lagi trending banget di Twitter mengenai agensi Big Hit dan juga artisnya TXT. Jujur gue agak kaget karena gue jarang-jarang lihat Big Hit diginiin sama fans dari grup idolnya gitu. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Venue terlalu kecil tak sebanding dengan popularitas, tagar dinaikkan penggemar TXT untuk protes ke Hype". Nih isi beritanya guys, merasa terlalu kecil untuk ukuran konser, penggemar TXT ajukan keluhan ini pada Hype. Grup Tomorrow X Together atau yang lebih akrab dikenal dengan nama TXT belum lama ini diumumkan akan menggelar World Tour pertama kali sejak mereka debut berjudul Act Lovesick World Tour yang akan digelar di 8 kota termasuk 7 kota di US dan satu lagi untuk Seoul. Tempat dan jadwal telah ditentukan, namun penggemar menemukan fakta bahwa Hype Label memesan venue untuk konser pertama TXT tersebut di tempat dengan kapasitas kurang dari 10.000 kursi. Tempat tersebut menggunakan sebuah teater yang biasanya digunakan untuk pagelaran musik klasik dan pertunjukan lainnya. Penggemar merasa venue berupa teater terlalu kecil tidak seimbang dengan popularitas dari TXT. Lewat Twitter, penggemar mentrendingkan hashtag Give TXT Bigger Venue, Let Director Kang Lead, What the Fuck Big Hit, TXT is bigger than you think sebagai aksi protes bahwa TXT berhak mendapatkan kesempatan tampil di venue yang lebih besar mengingat ini adalah konser pertama setelah 3 tahun debut mereka. Penggemar juga mengajukan protes bahwa Hype terlalu meng-underestimate MOA atau fandomnya TXT karena ini merupakan penantian panjang penggemar terutama internasional serta minat mereka untuk menonton konser ini juga tinggi, jadi venue yang lebih besar akan memuat penggemar lebih banyak. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, gua kaget sejujurnya ngeliat berita ini karena di Twitter masih ada trending yang paling bikin gua kaget adalah yang What the Fuck Big Hit, karena sekali lagi gua jarang banget ngeliat Big Hit Hype Labels gitu di counter sama fans dari artisnya. Sejauh ini kan artisnya Big Hit itu kalau untuk idol baru 2 yaitu BTS dan TXT gitu, dan sekarang di counter atau diserang dengan kata-kata yang menurut gua agak serem gitu. What the fuck Big Hit gitu. Ada juga Let Director Kang jujur gua nggak tahu, mungkin ini adalah yang biasa nanganin konser BTS mungkin. Lalu ada TXT is bigger than you think, TXT lebih besar daripada yang kau pikirkan. Ini of course dikasih atau diberikan juga atau ditujukan juga kepada Big Hit gitu. Jadi ternyata gue baru tahu nih, TXT ini kan debut 2019, saat itu belum COVID kan, tapi ternyata ini adalah konser pertama TXT di luar negeri kayaknya gitu. Namanya tadi adalah Act Lovesick gitu. Posternya juga udah keluar, dan tadi seperti tadi dibilang 1 di Seoul, 7 akan digelar di Amerika Serikat gitu, di berbagai kota di Amerika Serikat gitu. Dan ternyata venue-nya nih kalian bisa lihat, venue-nya itu di bawah 10.000 penonton semua. Jadi di teater gitu, bukan di stadion. Enggak ya, kalau stadion mah BTS memang ya, kelasnya BTS. Maksudnya kan ada venue-venue konser kalau di Indonesia kayak di di BSD, kayak di Mata Elang dulu di Ancol gitu, emang tempat konser ini. Kalau ini adalah teater, tempat pertunjukan teater gitu, dan ternyata ini diprotes sama fansnya TXT alias MOA gitu. MOA juga merasa Big Hit ini meng-underestimate fansnya TXT gitu dengan ngasih venue yang terlalu kecil. Kayaknya TXT ini popularitasnya masih kecil banget di mata Big Hitnya sendiri. Jadi fansnya marah nih, MOA marah gitu. Ini gue nggak mau bacain komen-komen di IG atau komen-komen di Twitter ya. Kalau kalian mau baca, cari sendiri aja hashtagnya, cari aja di Pancake gitu. Karena komennya agak serem, gue bacanya juga agak ngeri gitu. Karena gue nggak biasa, sekali lagi gue nggak biasa-biasanya, karena kalau agensi yang lain Big 3, SM, JYP, YG, gue udah biasa ngelihat fans dari idol mereka nyerang agensi gitu karena mereka udah lama gitu. Sedangkan Big Hit gue jarang-jarang, malah biasanya kan muji Big Hit. Fans ARMY sama MOA yang gue lihat selama ini sih banyak kan muji Big Hitnya gitu. Tapi kalau ini pertama kali gue ngelihat di counter dengan kata-kata yang bahkan hashtagnya aja buat gue agak horor gitu. Jadi gue takut komennya, bacain komen-komennya pun juga gue agak serem gitu karena kata-katanya tidak semuanya manis, ada yang kurang baiknya gitu. Silahkan kalian lihat sendiri. Kalau dari gue cuman bisa mendoakan yang terbaik, semoga didengarkan oleh Big Hit gitu, bahwa mumpung masih agak jauh nih, masih bisa diubah venue-nya gitu. Karena kalau misalnya udah terlanjur dipesen, ya mau protes kayak apa juga itu venue udah dipesen gitu. Ya, yang gue tahu sih TXT untuk internasional memang terkenal gitu.
Gua nggak tahu di Amerika, jujur gua nggak tahu di Amerika karena konsernya katanya akan di Amerika. Jujur gua di Amerika nggak tahu sekuat apa fandom TXT, tapi setahu gua TXT itu kalau untuk internasional seluruh dunia gede gitu. Gua kan follow TikToknya TXT kan, anak TXT kalau bikin TikTok viral mulu gitu. Lagu mereka juga sejak, kan gua udah bilang gua sejak era loser lover, I'm a loser, sejak itu kalau gua nggak salah, sejak mereka berubah jadi gayanya kayak anak band, itu gue udah suka banget sama TXT, ngikutin mulu setiap mereka comeback gitu. Jadi ya gue berharap sih dapat yang lebih besar gitu, karena fansnya sendiri udah pede nih, Moa sendiri yang pede bahwa TXT itu harus mendapatkan yang lebih besar. Jadi gue doakan segera didengarkan oleh Big Hit dan bisa dapat venue yang lebih layak. Amin. Oke, hal terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini adalah prediksi terhadap kontraknya iKON akan diperpanjang atau enggak kira-kira guys. Yap, iKON baru saja melangsungkan comebacknya. Gue udah bikin reactionnya, silahkan cek video gue sebelumnya, cek video reaction gue kalau kalian mau nonton reactionnya gitu. Dan di sini tentunya yang akan dipertanyakan banget adalah apakah iKON akan memperpanjang kontrak, mengingat di tahun 2022 ini iKON itu resmi kontraknya habis, 7 tahun kontraknya habis bersama YG Entertainment karena mereka debut di tahun 2015 gitu. Sekarang bulan Mei, gue lupa iKON debut bulan apa ya. Intinya beberapa bulan lagi kontrak mereka habis gitu. Nah, ini tanggapan dari salah satu member iKON yaitu Jinwan yang gue kutip dari fanbase support YG Family di Instagram guys. Katanya Jinwan mengenai perpanjangan kontraknya iKON ini, kami belum membicarakannya dengan perusahaan atau berbicara tentang detailnya, tetapi kami hanya akan bekerja keras kepada musik kami saat ini. Nah, jadi itu adalah tanggapan dari Jinwan. Jinwan bilang belum ada omongan sama perusahaan. Mereka masih mau fokus kepada comeback mereka kali ini, pada musik mereka saat ini gitu. Dan yang gue lihat dari lagunya, dari MV-nya tidak ada tanda-tanda perpisahan. Biasanya grup kalau mau bubar itu ya lagunya terasa lagu perpisahan gitu, atau maknanya tentang perpisahan gitu, atau lagunya biasanya lagu balad atau lagu sedih lah, intinya seperti itu gitu. Sedangkan iKON lagunya justru seperti warna baru gitu, seperti era baru, kayak iKON tuh membuka lembaran baru. Ini loh iKON mau jalan ke depannya seperti ini gitu, dengan genre baru, pop retro yang sangat fresh menurut gua. Lagunya juga kalau buat gua enak banget, langsung suka gua sama lagunya gitu. Dan juga para membernya terlihat lebih happy sekarang gitu ketimbang 2 lagu comeback sebelumnya yang lebih agak sedih, walaupun ngebeat tapi temanya lebih agak sedih gitu. Dan ada satu lagi pernyataan yang gua kutip dari support YG Family juga nih, dari Donghyuk. Donghyuk bilang, karena kami telah merekam banyak lagu dan terus mengerjakan tanpa beristirahat, kami akan mencoba yang terbaik untuk tidak menunda comeback berikutnya demi penggemar kami. Saya pikir penggemar kami mengerti perasaan itu juga sehingga comeback berikutnya akan segera keluar. Nah tuh pernyataan dari Donghyuk bilang bahwa iKON akan comeback lagi gitu. Sementara kan kontrak mereka sedikit lagi akan habis kan. Kalau mereka pengen ngelarin harusnya ya fokus promosi ini aja sampai habis, sebulan misalnya promosi, habis itu udah ngomongin kontrak. Kalau keluar ya nggak akan perpanjang lagi gitu. Tapi mereka Donghyuk malah bilang dia nggak ingin menunda comeback selanjutnya, pengen ada comeback lagi gitu. Mungkin habis promosi ini akan ada comeback lagi, mungkin ya. Itu yang diomongin Donghyuk gitu. Jadi ya gimana nih tanggapan kalian, utamanya para ikonik? Menurut kalian iKON akan perpanjang atau enggak? Kalau gue pribadi seperti biasa, gue mah mendukung apapun keputusan dari idol yang gue dukung gitu. Jadi kalau member iKON pengen perpanjang ya udah gitu, kalau nggak pengen perpanjang ya udah gitu. Tapi dari yang gue lihat sepertinya, dari yang gue lihat ya, dari comeback ini gitu, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berpisah itu tadi atau akan keluar itu tadi gitu. Nggak tahu, kalau mungkin nanti tiba-tiba kayak member Big Bang gitu, kayak T.O.P keluar tapi tetap di Big Bang gitu, atau iKON nanti ada beberapa membernya yang tidak perpanjang di YG tapi tetap ada beberapa yang memperpanjang dan menjaga brand iKON. Gue nggak ngerti gitu. Tapi yang gue lihat sih kayaknya iKON akan terus berlanjut nih dengan brand iKON, dengan nama iKON, dengan member yang ada sekarang gitu. Melihat comebacknya, konsepnya tidak perpisahan, dan omongan Donghyuk ini tadi gitu. Donghyuk bilang akan ada comeback selanjutnya gitu. Jadi gue agak optimis gitu, karena jujur comeback kali ini gue senang banget ngeliatnya. Kayak apa ya, kayak fresh banget aja gitu, kayak warna baru aja gitu. Dan entah kenapa gue sejak Bobby mengumumkan pernikahannya dan dia udah jadi ayah gitu, gue nontonnya kayak apa ya? Kayak beda nonton Bobby tuh, udah gak kayak rasa yang dulu gitu. Dia tetap swag, tetap keren, tapi kayak wah, udah bapak-bapak nih, mantep gitu. Tambah respect gue gitu ke Bobby gitu. Jadi melihat YG sebagai agensi juga santai-santai aja Bobby menikah gitu, kayaknya Bobby kemungkinan perpanjangnya juga agak tinggi gitu kalau menurut gue gitu ya. Jadi
Ya, kalau gue pengen nanya ke kalian, ini lebih ke diskusi aja ya. Gue pengen nanya ke kalian, menurut prediksi kalian, Icon akan perpanjang atau enggak, atau seperti apa? Silahkan tuliskan di kolom komen. Nggak usah berantem. Ini cuman buat seru-seruan aja, buat prediksi aja. Nggak ada fakta di sini, nggak ada bahasanya, nggak ada maksa di sini, nggak ada kita mengharuskan Icon seperti itu. Ini hanya prediksi masing-masing aja. Gue ngebahas karena yaitu karena comebacknya gue happy sama comeback kali ini, sama lagu comeback, sama konsep comeback kali ini gitu. Jadi itu yang pengen gue tanyain ke kalian. Silahkan para ikonik yang mampir ke sini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.